Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga kedelai impor naik, perajin tahu dan tempe di Sragen kebingungan karena omset mereka anjlok. Kurangi kepadatan kendaraan, Pemkot Solo siapkan bus antar jemput bertarif murah bagi penonton yang ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia U17. Siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Semarang ciptakan mobil listrik dalam hitungan minggu. Seorang pria yang mengaku sebagai dukun di Desa Pekuncen, Kroya Cilacap, ditangkap polisi. Pria tersebut ditangkap karena mencabuli pasiennya. Saat ini korban yang terdata sudah 10 orang. Supriyadi alias Mbah Supri ditangkap Polresta Cilacap karena terbukti menjalankan praktik palsu dan pencabulan terhadap perempuan yang merupakan pasiennya sejak tahun 2021 lalu. Untuk mengelabui para pasiennya, tersangka mengaku bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Padahal tersangka sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa ngaku dukun, Mas? Untuk melancarkan mengelabui orang-orang ini semua. itu setiap korbanmu kamu setubui? Iya. Iya. Kamu mintain uang berapa setiap korban? Enggak. Kamu janjikan apa? Enggak dijanjiin. Sembuh gitu? Itu korbannya. Kalau janjiin sembuh, ya sembuh. Kamu sebenarnya bisa menyembuhkan penyakit nggak? Enggak. Tersangka kerap menakut-nakuti korban dengan cara mengancam korban akan membuat korban menjadi gila. Tersangka juga berdalih, bersetubuh dengan tersangka merupakan salah satu syarat untuk menyembuhkan penyakit. Usai polisi menyelidiki kasus ini, terungkap sebelum mencabuli korban, tersangka memaksa korban melakukan orgasme dengan pasien lain yang merupakan sesama jenis. Hingga saat ini tersangka sudah mencabuli 10 orang perempuan. Pencabulan dilakukan berulang kali. Para korban dipaksa untuk melakukan orgasme dulu secara lesbi dengan wanita yang menjadi korbannya. Jadi menggunakan peralatan yang sudah ditunjukkan tadi di sebuah vibrator, yang kemudian di rumah atau di TKP tersangka melakukan persetubuhan. Korban saat ini baru terdata 10. Polisi terus mendalami kasus ini karena diduga masih ada korban lain yang dicabuli oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 6 tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Pelan-pelan. Kontrol-kontrolan nggak kok. Sementara itu, para siswa SMK Negeri 1 Tengaran di Kabupaten Semarang menciptakan mobil listrik dalam hitungan minggu. Karya para siswa ini masih butuh pengembangan dan perbaikan agar nantinya bisa dipasarkan ke publik. Dari tangan 10 siswa SMK Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang dan modal 150 juta rupiah, terciptalah mobil listrik ini. Mobil dirancang menyerupai mobil Jeep dan dinamakan mobil Exata F Estima. Mobil ini ciptaan siswa jurusan teknik kendaraan ringan. Mobil mampu mengangkut 4 penumpang dengan kecepatan 6 hingga 70 km per jam. Daya listrik mobil ini 15.000 watt dan kemampuan jelajah 60 km. Proses pencasan aki pun hanya 6 jam. Mobil dirancang para siswa dalam waktu 3 minggu setelah mereka belajar di sebuah perusahaan di kota Solo. Mereka tertantang ikut menciptakan mobil listrik ramah lingkungan yang kini menjadi tren. Sebenarnya ini adalah tantangan yang saya berikan di jurusan TKR karena salah satu
Salah satu syair di Mars kami itu adalah pencipta mobil teknologi ganda. Nah, saat itu saya bilang, ini Marsnya yang mau diganti atau wujudkan mimpi ini. Nah, sekaligus kami berkolaborasi dengan industri yang di kegiatan SMK itu ada namanya sinkronisasi kurikulum. Akhirnya kami bekerja sama dengan industri yaitu Estima, kemudian tim dari TKR, Bapak Ibu guru yang ada di sini serta anak-anak belajar di sana bagaimana cara perakitan atau pembuatannya. Kemudian dikerjakan di sini mulai dari awal sampai akhir yang melibatkan peserta didik. Mobil ini merupakan prototipe sehingga butuh pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut. Proses pengerjaan mobil ini pun bukan tanpa kesulitan. Mobil ini memang layak dipakai di jalan umum. Listrik yang digunakan untuk mengisi daya itu berapa lama? Sekitar 4,5 jam sampai 5 jam lah untuk sampai ke 100%. Tapi kalau untuk tanjakan gimana Pak? Tanjakan kita sudah pernah mencoba dan ternyata tidak masalah. Untuk turunan pun tidak. Kita sudah mencoba dan tidak masalah juga. Karena kan kita ini didayai oleh sekitar 15 kW, jadi 15.000. Kesulitan mungkin karena ini berbeda dengan kendaraan listrik ya. Karena kendaraan listrik berbeda dengan kendaraan konvensional lainnya. Jadi perlu adaptasi lah daripada kendaraan-kendaraan yang lain. Dan juga masalah pembentukan bodi itu kan semuanya dibuat dari plat besi. Plat besi kemudian dibentuk satu persatu itu cukup memakan waktu yang lama. Mobil listrik ini akan terus dikembangkan dan bisa menjadi inspirasi bagi para siswa SMK lain untuk menghasilkan kendaraan sejenis. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Pembuatan rangkaian tempe mendoan terpanjang di Indonesia digelar di sebuah hotel daerah Cilacap. Tempe mendoan sepanjang 532 meter dengan jumlah 2.100 lembar dirangkai hingga pecahkan rekor dunia dan rekor muri. Sebanyak 8 juru masak dilibatkan dalam proses membuat tempe mendoan terpanjang yang dilakukan di sebuah hotel daerah Cilacap. Para juru masak mengolah mendoan mentah hingga matang selama 9 jam. Sebanyak 2.100 lembar tempe mendoan digoreng dan disusun menjadi rangkaian mendoan terpanjang. Susunan tempe mendoan sepanjang 532 meter ini pun mencetak sejarah baru, yakni memecahkan rekor dunia dan rekor muri sebagai rangkaian tempe mendoan terpanjang yang pernah ada di Indonesia. Tidak hanya tentang mencetak sejarah, pembuatan rangkaian tempe mendoan ini sebagai upaya membantu pelaku UMKM di sejumlah kabupaten dengan memesan bahan mentah tempe ke perajin UMKM lokal. Rekor ini merupakan rekor yang sangat luar biasa, yang notabene tempe mendoan yang disajikan atau yang dipecahkan sepanjang 532 meter. Dan lagi misi kami adalah untuk mengangkat nama Cilacap di kancah nasional dan kancah internasional. Karena sangat banyak sekali, totalnya kurang lebih berapa? 2.100 tempe mendoan. Ribuan lembar tempe yang telah matang kemudian dibagikan ke masyarakat Cilacap. Dengan menciptakan rangkaian tempe mendoan ini, diharapkan bisa membantu pelaku UMKM sekaligus mengenalkan kekayaan kuliner Indonesia kepada dunia. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ya, sementara itu naiknya harga kedelai impor membuat perajin tahu dan tempe di Sragen kelimpungan. Sebab para perajin harus mengurangi jumlah produksi tahu dan tempe sehingga omset mereka menurun hingga 50%. Tak hanya beras dan cabai yang naik, harga kedelai impor di pasaran juga mengalami hal serupa. Harga kedelai di pasaran saat ini naik, dijual seharga Rp12.500 hingga Rp13.000 per kilogram. Padahal sebelumnya kedelai impor hanya dijual seharga Rp10.500 hingga Rp11.000 per kilogram. Harga kedelai impor yang naik sejak 3 pekan lalu berpengaruh terhadap perajin tahu dan tempe di Sragen. Mereka harus memutar otak agar produksi tahu dan tempe mereka tetap berjalan. Mau tak mau perajin tahu tempe mengurangi jumlah produksi yang menyebabkan omset mereka menurun. Perajin tahu dan tempe memilih bahan baku kedelai impor karena kualitasnya lebih baik dari kedelai lokal. Saya tuh kualitas impor itu bagus, tahu
bisa biasanya saringnya itu banyak kalau impor itu. Kalau lokal itu ya gimana ya, banyak kotorannya itu gitu. Kalau kenaikan kedelai ini ya kurang lebih menurun ya 50%-an. Penghasilan menurun. Berapa persen dari biasanya? Kurang lebih 50%. Selain mengurangi jumlah produksi, perajin tahu dan tempe juga mengurangi ukuran produknya. Mereka kini berharap pemerintah turun tangan mengendalikan harga kedelai impor. Karena jika harga kedelai impor terus meroket, usaha produksi rumahan tahu dan tempe terancam gulung tikar. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Nah, selanjutnya jika berkunjung ke Boyolali, Anda bisa mampir ke salah satu rumah makan dengan suasana pedesaan. Selain tempatnya yang asri, rumah makan tersebut menyediakan berbagai masakan tradisional yang kini jarang ditemui di kota-kota besar. Di tengah perkampungan di Desa Duku, Kecamatan Banyudono, Boyolali terdapat rumah makan yang sangat asri. Rimbunnya pohon menambah suasana rumah makan ini menjadi sejuk. Bangunan yang bergaya seperti rumah adat Jawa menambah kesan tradisional yang menarik bagi para pengunjung. Sama seperti desain bangunannya, di rumah makan ini pemiliknya menyediakan makanan tradisional yang jarang dijumpai di kota-kota besar. Seperti tempe bacem, telur dadar, sayur bening, sayur lombok hijau, ikan asin, dan masih banyak lagi. Namun yang menjadi favorit pengunjung di warung makan ini adalah sayur lodehnya. Di sini kan masih, sekarang kan banyak yang menu-menu tradisional kan sudah jarang. Kebanyakan soto. Menu andalan apa yang banyak digemari? Nasi sayur lodeh. Yang istilahnya tradisional itu? Ya, disukai di sini teh jahe sama jahe jeruk kencur seri. Penyajian di rumah makan ini tergolong unik. Pengunjung bisa mengambil sendiri makanan prasmanan yang disediakan. Bagi pengunjung yang hanya ingin bersantai, mereka bisa memesan kopi atau sekedar minum teh hangat yang disajikan di cangkir belirik dengan gula batu atau gula merah. Rumah makan ini juga terdapat ornamen pedesaan tempo dulu seperti gentong toples kaca serta kursi rotan. Sehingga pengunjung yang datang bisa merasakan nostalgia kala mereka berkunjung ke rumah nenek. Tak heran, pengunjung pun betah berlama-lama karena bisa bercengkrama dengan keluarga ataupun kerabat. Menurut saya ini tempatnya hidden gem banget ya kalau di Banyudono ya. Jarang banget tempat makan yang menawarkan suasana desa. Jadi kalau makan di sini tuh kayak keinget rumah gitu ya, keinget rumah simbah. Kan di sini piranti-pirantinya kan cukup lama ya, apa namanya, tradisional. Jadi kayak keinget simbah, jadi ada nuansa nostalgia di sini. Terus makanannya juga makanan-makanan tradisional. Satu, memang suasananya lebih sejuk, didukung dengan menu-menu makanannya yang beragam dan makanan-makanan ala Jawa yang cukup enak. Harga makanan dan minuman di sini masih terjangkau antara Rp3.000 hingga Rp25.000. Jika Anda penasaran, Anda bisa mengunjungi rumah makan berbentuk joglo yang lokasinya tidak jauh dari alun-alun Peging Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.